Mau bertanya lagi ya? Gini Pak Ustadz, mau bertanya dari menyambung pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi sekarang juga di YouTube maupun di televisi sudah banyak tontonan-tontonan yang banyaklah orang yang bisa katanya untuk tentang dunia perjinan ini. Jadi ada juga yang biasanya sekarang tuh ramenya katanya disebut mediasi. Nah, katanya bedanya mediasi dengan kesurupan ini, ketika kesurupan jin itu masuk dan kita tidak bisa mengontrol, jadilah katanya itu kesurupan. Kalau mediasi ini katanya jin ini masuk, tapi kita masih bisa kontrol katanya gitu. Apakah si mediasi ini apakah emang akan bisa dilakukan? Kemudian yang kedua yang saya tanyakan itu apakah benar jin yang masuk ke dalam itu, karena kan mereka bilangnya jadi si jin ini tuh yang pernah mati di sini mereka masuk katanya ke situ. Jadi kenapa kamu mati di sini? Oh saya dibunuh misalkan kayak gitu. Nah, apakah benar itu jin yang masuk itu adalah arwah yang manusia yang sudah mati kemudian gentayangan yang disebut arwah gentayangan itu, ataukah jin yang menyerupai manusia atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, apakah informasi-informasi yang didapatkan dari para jin yang diajak ngobrolin itu kita bisa percaya atau tidak gitu? Mungkin seperti itu Pak Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik ya. Ada 3 pertanyaan ini. Jadi begini ya. Dalam Islam, bagi yang sudah meninggal, itu sudah meninggal. Dalam arti kata, rohnya itu disimpan sama Allah. Bagi yang soleh, ya tentu disimpan di langit ya, namanya Iliyin. Sedangkan yang katakanlah yang banyak dosanya dan sebagainya, maka disimpannya di bawah si jin namanya. Ya, kalau yang di atas langit itu namanya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga dikatakan ketika hari kiamat tiba, mereka saling bertanya, "Berapa lama kamu tidur?" katanya gitu. Ya, artinya kan ditidurkan gitu. Jadi tidak ada gentayangan, nggak ada. Dalam konsep Islam nggak ada roh gentayangan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang gentayangan? Kan itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa itulah jin korin tadi. Kalaupun suaranya sama, memang demikian, dia mendampingi sejak kecil kok. Adat kebiasaannya tahu sama gitu. Jadi dia tadi yang gentayangan ya gitu. Jadi yang gentayangan itu dalam Islam nggak ada ya. Ngaku-ngaku tabrakan, memang tertabrak misalnya, tapi si rohnya tadi tidak dating, tidak gentayangan, sudah disimpan sama Allah. Kalau yang ke si jin tadi sudah disiksa oleh Allah, namanya siksa kubur gitu ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, misalnya mediasi. Nah, lagi-lagi ya. Jadi tidak setiap manusia tadi soleh ya, karena Allah ciptakan manusia itu kan khalifah ya. Tapi juga manusia tadi bisa kena godaan iblis ya, godaan setan tadi dari bangsa jin. Akhirnya dia menjadi bagiannya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Berkolaborasi, kalau boleh dikatakan ya, antara jin kafir dengan manusia kafir gitu. Nah, maka di dalam surat jin juga disebutkan ya, ada manusia yang minta bantuan kepada jin. Nah, siapa yang minta bantuan sama jin? Siapa lagi kalau bukan manusia yang ingkar kepada Allah, yang musyrik kepada Allah. Tujuannya sama dua-duanya, bagaimana menyesatkan manusia gitu ya. Karena coba perhatikan ya, orang yang sihir, orang yang misalnya debus apalah ya, semacam itu, semuanya orientasinya duniawi. Kadang-kadang antara dukun dengan dukun satu itu saling bekerja sama.
Yang satu memberikan penyakit lewat jin gitu ya, yang satu menyembuhkan. Ujung-ujungnya tadi itu duniawi gitu. Yang kedua bisa saja dalam rangka untuk pamer kekuatan gitu ya. Coba aja lihat yang sulap-sulap itu kan, yang sulap, yang magic, yang semacam itu kan intinya hanya dalam pamer ya, pamer kekuatan gitu. Jadi menyimpanglah dari ketentuan Allah gitu ya. Jadi siapa mediasi itu? Ya manusia. Kenapa manusia dipakai untuk mediasi jin tadi, jin kafir? Karena yang bisa berhubungan dengan manusia langsung adalah manusia itu sendiri gitu ya. Maka itu ada istilah mediasi. Kemudian tadi media untuk masukkan jin bisa terjadi karena sudah kerjasama tadi ya. Kerjasama tadi antara jin kafir dengan manusia tadi, yang sebenarnya sama-sama dua-duanya ingin menyesatkan manusia gitu ya. Percaya apa tidak? Ya memang kenyataan ada dan memang demikian ya. Tapi bagi kita ya yang udah iman kepada Allah, yakin kepada Allah, itu sebenarnya kalau mau dibuktikan ya, buktikan. Kita ketika berhadapan dengan orang gitu ya kita baca aja zikrullah ya, Al-Quran atau apa. Udah nggak bisa itu ya, nggak bisa itu. Jadi misalnya kalau di Banten ya, atau di sini di Bandung juga ada itu, namanya dirjiat gitu ya. Misalnya apa itu, kuda lumping ya. Itu kan ada yang makan macam-macam kan itu memang masukkan ke situ jinnya. Si medianya tadi tidak bisa merasakan apa-apa ya, karena jiwanya dikuasai oleh bangsa jin tadi. Apa tujuannya? Tetap aja duniawi. Dunia nggak ada untuk horor. Ada nggak yang main jin itu cara cari akhirat? Tidak ada ya. Jadi bagi kita, bagi orang yang begitu memang ada, tapi sekali lagi itu adalah cara strategi iblis untuk menyesatkan manusia gitu ya. Itu media ya. Sekarang bagaimana kalau permintaan? Nah itu masalahnya ya. Ini ada kisah nih sedikit ya dalam hadis Rasulullah. Ini perlu dijadi renungan bagi kita. Di zaman Rasulullah ada penjaga Baitul Mal ya, Baitul Mal. Nah sahabat tadi menjaga dari pagi sampai malam gitu. Nah jin tadi ya, iblis atau mungkin setan bangsa yang lain, dia itu menjelma ya menjadi seorang yang miskin gitulah. Ya, ini kisah di dalam hadis ya. Nah kemudian memohon kepada penjaga tadi, tolong saya minta itulah mungkin apalah gitu, gandum atau apa gitu. Nah karena tidak ada izin dari Rasulullah, dia tidak memberikan. Ya, minta begini, pura-pura begini. Dia kalau minta izin ke Rasulullah lagi istirahat, lagi tidur, membangunkan juga mungkin segan gitu kan, karena bukan waktunya. Nah gitu ya. Kemudian besoknya laporan ke Rasulullah SAW ya. Nah kata Rasulullah, jangan dengar ya. Ya pokoknya itu iblis, setan gitu. Nah kemudian malam berikutnya ada lagi dia dengan bentuk yang sama dan permohonan yang sama gitu ya, tapi ada pesan gitu. Apa pesannya? Kalau nanti kau, karena memang sudah dikasih tahu sama Rasulullah itu jin gitu ya, itu iblis, kata dia itu, dia ngomong, kalau kamu tidak mau kedatanganku gitu ya, maka bacalah ayat kursi. Nah ya dia turut, dia baca ayat kursi, memang tidak datang lagi ya, tidak datang lagi. Nah kemudian lapor lagi Rasulullah, ya Rasulullah, yang kemarin itu dia datang lagi ya,
Terus kata Rasulullah, nah dia menyarankan kepadaku untuk membaca surat ayat kursi supaya dia tidak datang lagi. Apa kata Rasulullah? Celaka kamu, celaka kamu. Kenapa celaka? Karena kamu taat kepada perintahnya. Ya, jadi sebenarnya orang yang kesurupan atau ke jin baca ayat kursi itu sebenarnya perintah jin. Ya, dia baca surat ayat kursi. Nah itu Rasulullah melarang itu, jangan itu kan perintah jin gitu. Ya, nah itu kisah itu. Jadi artinya kita ini kalau ada yang kesurupan kemudian minta apapun jangan diikuti, karena disitulah kemusyrikan terjadi. Ya, gitu ya. Nah ini ada kisah selanjutnya ya. Jadi ada teman dulu di kantor ya, maaf ini kisah nyata gitu. Dia itu kesurupan, sama kesurupannya. Dan orang sudah bilang bahwa di situ tuh angker dan sebagainya gitu. Nah temannya tadi membaca ayat kursi. Nah karena dia tidak bisa baca ayat kursi, mungkin salah makhrajnya, salah apa. Nah tadi ngomong yang kesurupan itu salah katanya bacaannya. Itu kan berarti apa ya? Nah gitu. Tapi apakah kita baca apa? Ya cukup aja baca Falak Binas. Udah aja begitu ya. Baca, atau kita tegaskan lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu jin itu bukan untuk mengganggu manusia, tapi untuk ibadah kepada Allah. Nah gitu ya. Jadi kalau minta kepada kita apapun jangan diberi, karena itu maunya. Kalau kita mengabulkan permintaannya berarti kita sudah dikendalikan oleh iblis gitu ya, oleh setan tadi ya. Gitu ya Ananda, Anissa. Jadi istilahnya ingat, setan, iblis tujuannya adalah untuk menyesatkan umat manusia gitu. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ini ada satu lagi tambahan mengenai fenomena tenaga dalam. Jadi banyak, saya bahkan mengalami juga sendiri waktu pelatihan gitu ya. Ada suatu demonstrasi itu menggunakan tenaga dalam, tapi yang dibawa itu seolah-olah nilai-nilai Islam gitu. Menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran dan lain sebagainya. Dan dia menawarkan, si guru itu menawarkan tenaga dalam tapi cepat bisa gitu, hanya cukup di instan gitu, hanya cukup disalamin, orang itu langsung bisa melakukan semacam aksi lah. Ketika diserang itu langsung terpental sedemikian rupa seperti itu. Nah di dalam konteks yang tadi dibahas gitu, kemudian dihubungkan dengan Islam lah ya gitu, apakah itu dibenarkan dan apa itu juga tenaga itu dibantu oleh jin atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang masalah hikmah, tenaga dalam sebagainya, ini pun sama ya. Kalau tadi mungkin debus atau apa tadi kemasukan media dan sebagainya itu bentuk lain. Tapi bagi orang yang memang mempelajari ilmu silat dan sebagainya, ingat ya, orang cenderung ingin lebih hebat. Itu catat itu. Karena kekuatan dirinya mungkin tidak mampu, maka dia ingin ada yang lebih gitu. Nah inilah ya, jin atau setan jin tadi berusaha untuk menyesatkan orang kayak begini gitu. Orang yang mau lebih-lebih tadi ya. Seperti orang yang mau minta kekayaan, istilahnya apa, nyupang ya, atau nyegik atau apalah, misalnya ngorai atau macam-macam itu. Ya itu begitu. Jadi istilahnya apa, bagaimana, siapa nih yang butuh ya,
apa saja permintaan, yang penting sesat gitu. Ada yang butuh membunuh orang, yang gunakanlah yang namanya ilmu teluh ya. Dia menggunakan marga teluh gitu. Nah, bagi pesilat atau yang memiliki kekuatan diri ya, itu dengan bela diri, maka masuklah di situ ya. Walaupun dengan atas nama Islam, Al-Quran sama sebenarnya ya masuknya gitu. Dan ingat ya, kalau sudah menggunakan kayak gitu, sepertinya betul gitu ya, seolah-olah kita punya kekuatan padahal ada makhluk lain. Nah itu untungnya ya tadi kita mau nurut dikendalikan oleh mereka ya. Nah sekarang kalau memang benar apa tidak ilmu kayak begitu, kita lihat aja zaman Rasulullah. Apakah Rasulullah mengajarkan orang bermain bela diri atau bertombak, berpanah, kita harus minta-minta kepada makhluk gaib? Tidak. Adapun para sahabat memenangkan peperangan atau apapun, itu atas izin Allah. Allah merintahkan kepada jin untuk membantu Nabi Muhammad. Tidak ada bergaining itu dengan jin, tidak ada. Ya, mereka membantu. Misalnya perang Uhud, itu ada sahabat yang dia sendiri nggak sadar gitu. Artinya nggak sadar gini, dia memainkan pedang itu biasa gitu. Memang ketidakmampuan tadi, tapi kenapa musuhnya pada bergelimpangan gitu, terputus lehernya dan sebagainya gitu. Dan itu juga sesuatu keanehan. Yang jadi pertanyaan, apakah dia minta bantuan sama jin? Tidak. Rasulullah ketika ke Taif ya, Rasulullah dilempar, disakitilah gitu. Langsung itu jin itu, ya Rasulullah, apakah perlu itu gunung Uhud saya timpakan kepada mereka? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Karena Rasulullah ini tahu ini bukan malaikat ini ya, tapi jin ya, jin gunung itu. Karena Rasulullah tahu ini apa itu ya. Ketika ke Taif kan pulang, kemudian ada itu apa katanya, ada yang mengatakan malaikat, jin, ya bisa saja ya. Kalau malaikat nggak mungkin tawaran gitu. Karena kalau memang mau bantu, bantu aja, tidak usah ngobrol lagi dengan Nabi Muhammad. Kalau memberi tolong ya. Tapi jawab Rasulullah, tidak gitu. Tidak, saya tidak minta bantuan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh Rasulullah ketika ditawari oleh makhluk jin untuk memberi bantuan. Rasulullah tidak. Kalau mau kepada Allah saja minta izinnya, jangan ke saya. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah godaan jin untuk menyesatkan. Bagi orang cari harta ada jalannya, cara menyesatkannya. Bagi orang yang sakit hati oleh wanita ada namanya marga pelet gitu ya, gitu ada itu juga. Kemudian orang yang dendam, ingin membalas sakit hati atau apa, dia menggunakan jin teluh gitu. Terus yang tadi, yang pesilat tadi atau yang menggunakan energi dalam, itu juga sama ya. Kalau kita memang mau silat dalam rangka untuk apa, untuk mempertahankan diri, ya kita berpikir kepada Allah. Kan kita misalnya untuk berantem tapi itu dalam letak kebenaran. Kalau orang yang membela kebenaran, Allah dan malaikatnya membantu, nggak usah minta bantuan sama jin. Itu aja ya. Jadi ingat nih, hati-hati nih. Memang jin ini luar biasa ya. Banyak manusia yang tergelincir oleh hebatnya jin ya, karena dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu aja mungkin ya masalah ini. Mudah-mudahan kita mampu ya mempertahankan akidah kita ya. Dan ingat sekali lagi, jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk menyesatkan. Yang menyesatkan jelas pasti itu jin kafir ya. Itu saja ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.